Halo teman-teman, bagaimana kabarnya kali ini? Saya harap kabar teman-teman baik-baik saja, sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun ya teman-teman. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kebahasaan teks eksplanasi teman-teman. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang isi dan struktur teks eksplanasi kan teman-teman. Nah, teks eksplanasi yaitu berisikan tentang suatu proses mengapa, bagaimana suatu peristiwa itu dapat terjadi. Misalnya seperti banjir, tanah longsor, dan kejadian-kejadian lainnya. Mengapa sih? Apa sih tujuan kita tuh membuat teks eksplanasi itu? Nah, tujuannya yaitu kita dapat menjelaskan tentang fenomena-fenomena apa yang sedang terjadi pada sekitar kita atau lingkungan kita. Lalu yang kedua itu kita dapat menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan kita. Lalu ciri-ciri eksplanasi kan kita sudah mempelajari minggu lalu, yaitu tentang struktur terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Nah, lalu yang kedua itu biasanya informasinya itu dimuat berdasarkan fakta. Jadi kita mencari fakta-fakta yang ada di dalam kejadian tersebut. Nah, lalu yang ketiga bersifat faktual, yaitu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Jadi informasi yang kita berikan untuk pembaca itu akurat. Jadi pembaca itu lebih memahami apa yang kita tulis begitu. Nah, lalu sifatnya juga harus informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembacanya begitu. Kita sudah membahas tentang ciri-cirinya, lalu minggu kemarin kan kita sudah membahas yaitu struktur teks eksplanasi. Yang pertama kan ada pernyataan umum, yaitu berisikan tentang pernyataan umum atau pernyataan secara luas tentang topik yang kita pilih atau yang akan kita jelaskan. Lalu yang kedua itu adalah urutan sebab dan akibat. Nah, di dalam struktur ini kita akan menjelaskan proses terjadinya atau secara urut sebab akibat peristiwa itu terjadi itu seperti apa gitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir adalah interpretasi. Nah, di struktur ini teman-teman kan bisa menyimpulkan atau memberikan kesimpulan intisari dari pernyataan teman-teman di atas. Baik teman-teman, kita akan masuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sebelum kita membuat teks eksplanasi, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Yang pertama, kita harus fokus dalam hal umum atau general. Ketika kita menjelaskan sesuatu, penjelasan umum, kita harus menjelaskan secara luas, secara umumnya, agar pembaca itu tidak miskomunikasi tentang maksud kita dan pembaca itu mudah memahami apa yang kita jelaskan begitu. Lalu yang kedua itu ada kita harus menggunakan istilah-istilah ilmiah ya. Jadi jika kita menggunakan istilah ilmiah, pastikan banyak pembaca itu yang mudah menerima atau mengetahui apa sih maksud dari tulisan kita itu. Untuk yang ketiga itu biasanya kita lebih banyak menggunakan verba material. Nah, verba material itu adalah kata kerja yang biasanya menunjukkan tingkah laku atau tingkah fisik kita, seperti contohnya membaca, terus menulis, terus menyapu, mengepel. Itu kan menunjukkan kata kerja kita bergerak. Nah, lalu yang keempat biasanya kita menggunakan verba rasional, yaitu verba rasional itu adalah kata kerja
yang biasanya digunakan untuk menghubungkan antara subjek dan pelengkap. Seperti contohnya adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan lain sebagainya. Gitu. Lalu yang kelima itu biasanya menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Seperti contohnya itu sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, kemudian, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam itu biasanya kita harus menggunakan kalimat yang pasif. Mengapa harus menggunakan kalimat yang pasif? Agar pembaca itu dapat menerima informasi itu dengan baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, tujuannya kita menulis teks itu kan agar pembaca itu mendapatkan informasi dan jelas. Nah, dengan kalimat pasif ini diharapkan kan pembaca itu bisa memahami teks yang kita buat itu tanpa miskomunikasi, ya kan? Nah, lalu yang terakhir, yang ketujuh, biasanya teks eksplanasi itu ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterapkan secara kausal itu benar adanya. Jadi teks eksplanasi ditulis itu agar menerangkan itu tuh yang kita jelaskan itu benar adanya. Makanya mengapa kita tadi harus membuat teks eksplanasi itu secara faktual, informatif. Jadi tujuannya kan memberikan informasi kepada pembaca, lalu mempengaruhi pembaca agar tulisan yang kita buat itu benar adanya. Makanya kita biasanya dibuat justifikasi, begitu teman-teman. Jika teman-teman ini menanyakan sesuatu, silahkan menghubungi saya. Jika belum jelas, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut jika teman-teman belum mengerti. Sekian pembelajaran kita pada hari ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang telah saya berikan kepada teman-teman, yang telah saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dicerna dengan baik. Baik, sekian.